Nah, kalian-kalian ini kan lagi pada tergila-gila dalam upaya pemberantasan korupsi. Nah, ini lagi ada korupsi EKTP sekian triliun. Wah, hebat sih. Kalian tahu nggak? Ada korupsi yang lebih besar yang sudah dilakukan, yang korupsi tersebut terjadi secara berkepanjangan semenjak Belanda berkuasa sampai dengan saat ini. Lokasinya itu dekat dengan tempat saya. Rumah saya itu dulu di Ketabangkali, dekat Ondomohen, masuk ke dalam Ketabangkali. Nah, itu lokasinya itu di Jalan Sedap Malam. Nah, yang melakukan korupsi ini bisa dibilang korupsi, bisa dibilang penggelapan, bisa dibilang monopoli, bisa dibilang kolonialisasi oleh yayasan yang menamakan diri Yayasan Kas Pembangunan. Sepak terjangnya sudah persis kayak VOC. Nilai yang dikorup ini bahkan sampai mencapai hampir 160 triliun rupiah. Gila. Nah, kalau kalian ini bener-bener mau memberantas korupsi, ayo kupas tuntas, ya kan? Disidangkan, dikaji secara ilmiah kasus yang saat ini sedang dilakukan oleh Yayasan Kas Pembangunan Surabaya ini. Karena mereka telah menguasai sebanyak-banyaknya lahan di Surabaya, mengalahkan daripada pemerintahan kota itu sendiri. Bahkan kekayaan mereka, uang mereka, harta mereka jauh melebihi hartanya Pemkot Surabaya itu sendiri. Nah, monggo dibabar. Ini kasus mega korupsi terbesar di Republik ini, yang silakan yang mengaku diri sebagai pahlawan anti korupsi, ayo berani nggak buka ini kasus? Taman kebun bibit di Beratang dan lapangan kuning Dukuh Kupang Surabaya telah jatuh ke PT Surya Inti Permata. Jalan Kenari Surabaya dikuasai oleh PT Sentral Tunjungan Perkasa. Lalu kolam renang Berantas dikuasai oleh pengusaha tangan Tejo Bawono. Begitu pula aset-aset PDAM, Jalan Basuki Rahmat, Pasar Tuli, Gelora Pancasila telah berpindah ke tangan swasta. Mengapa? Apa yang menyebabkan lepasnya aset-aset itu? Itu dikarenakan adanya sistem kolonialisme yang mewarisi monopolistik di negeri ini. Beberapa fasum dan fasos yang terdapat di Rungkut Madya, Medokan Ayu, Dukuh Kupang Barat, Nginden Intan Selatan, Manyar Timur, Maijen Sungkono, Sido Sermo Indah, Simpang Darmo, dan Ketintang Selatan yang semuanya di Surabaya, itu saat ini statusnya tidak diketahui. Ini merupakan salah satu mega korupsi terbesar di negeri ini yang dilakukan oleh korporat, yang salah satunya adalah Yayasan Kas Pembangunan Surabaya. Ya. Nah, Yayasan Kas Pembangunan Surabaya ini dahulu kalanya
merupakan tindak lanjut daripada lembaga yang mengatur segmen khusus para pegawai dalam hal penyediaan rumah pada saat Belanda berkuasa, disebut Burgerlijk Woning Reglement, dibentuk tahun 1934. Fungsinya untuk mengatur pembangunan bagi perumahan pegawai pemerintahan, ya kan? Namun selanjutnya, karena itu berdirilah Yayasan Kas Pembangunan yang melanjutkan pembangunan perumahan bagi pegawai negeri tidak lama setelah Kongres Perumahan Rakyat Sehat tahun 1950, ya kan? Namun Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya tersebut dibubarkan seharusnya berdasarkan Permendagri nomor 5 tahun 1974 tentang pengadaan tanah bagi perusahaan pembangun perumahan real estate. Harusnya bubar itu Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya, ya kan? Yayasan Kas Pembangunan Surabaya ini dahulunya berdiri hanya berdasarkan SK Wali Kota. SK Wali Kota yang kemudian menjadilah dia Yayasan Kas Pembangunan. Namun karena adanya Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 bahwa yayasan tidak boleh bergerak di bidang real estate, maka dibentuklah yang namanya PT YKP. Ya kan? PT YKP ini merupakan upaya tindak lanjut Yayasan Kas Pembangunan untuk menyelamatkan diri agar bisa melangsungkan atau melanjutkan aksi-aksinya menguasai tanah negara dan kemudian dialihkuasakan kepada para pengusaha Cina Singkek yang akhirnya menjadilah dia satu perusahaan bodong yang menjadi pemilik tanah sebagian besar di Kotamadya Surabaya. Sesungguhnya apabila hal ini dikaji lagi, maka ada kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar, nyaris mendekati nilai ratusan triliun, karena adanya aset negara yang kurang lebih sejumlah 2.500 hektar di 12 wilayah kelurahan di Surabaya, ya kan? Dengan 2.500 hektar itu, kalau diuangkan, ya kan, diestimasikan sajalah sebangsa sekitar 6.000 rupiah per meter, maka nilainya itu sudah mencapai 160 triliun lebih. Ini segera harus diangkat. Inilah mega korupsi di negeri ini yang harus segera diangkat oleh pemerintahan Kotamadya Surabaya agar segera dilidik
bagaimana status yayasan kas pembangunan tersebut terkait dengan kepemilikannya terhadap sekian luas tanah yang ada di Surabaya. Dari mana asal usulnya, dari mana sejarahnya, agar segera dibuka sesegera mungkin tanpa menunggu-nunggu waktu yang berkepanjangan. Catat, ini adalah mega korupsi terbesar yang dilakukan oleh para naga-naga Taipan, pebisnis real estate yang bekerja sama dengan antek asing dan asing, sehingga menguasai tanah-tanah di republik ini, sehingga pemerintahan kota sendiri seakan-akan tidak mampu melawan mereka. Catat, ini harus segera dibongkar. Jangan berlama-lama. Semoga berhasil. Salam Nusantara.